Jangan lupa di-subscribe, like, dan terima kasih atas dukungannya. Mari kita mulai cerita sebelumnya. Pernikahan dadakan dengan CEO. Bab 36. Stefan tidak suka bersosialisasi dengan Roni karena lelaki itu merupakan tipe manusia yang paling dibenci oleh Stefan. Selain itu dia juga tidak suka dengan sikap Roni. Russell sedang haus tetapi lelaki itu tidak mengambil botol yang ada di meja hadapannya dan sudah terisi penuh dengan air. Lelaki itu justru meneriakkan nama Odelina untuk mengambilkan minuman anaknya. Pertemuan pertama mereka sudah membuat Stefan menilai kalau Roni tidak menghargai istrinya sama sekali. Roni menganggap bahwa tugas menjaga anak di rumah merupakan sebuah pekerjaan yang sangat mudah. Cara didikan keluarga Aditama membuat Stefan tidak suka dengan lelaki yang tidak menghargai istri. Dia dan Olivia memang menikah kilat dan baru bertemu setelah mengambil surat nikah, tetapi dirinya tetap sangat menghargai Olivia yang menjadi istrinya ini. Olivia tertawa mendengar jawaban Stefan dan berkata, ya sudah kalau nggak nyambung. Biarkan Ricky yang ngobrol dengan Kak Roni saja, dia pasti nggak akan merasa kita mendiamkan dia. Ricky merupakan cucu ketiga keluarga Aditama yang sangat ramah dan bersifat ekstrovert. Lelaki itu bisa bicara dengan siapapun dan pintar bersandiwara. Kalau gitu kamu bantu aku saja. Stefan tidak berbicara dan dia berjalan masuk untuk membantu Olivia. Kedua suami istri tersebut tampak sibuk di dapur dan membuat kedua keluarga Ang menontonnya tampak sangat puas. Odelina merasa adik iparnya merupakan seseorang yang bisa bersikap lembut dengan adiknya. Saat makan siang, semua orang mencicipi masakan Olivia. Merasa sangat lezat. Mungkin karena mereka terbiasa makan masakan yang serba mahal, sehingga ketika mencicipi makanan rumahan seperti ini merasa luar biasa lezat. Setelah sibuk sepanjang hari, mereka semua pulang setelah selesai makan malam dan membuat rumah tersebut menjadi hening. Olivia masuk dan menjatuhkan tubuhnya di sofa untuk berbaring di sana. Pinggangku sudah nyaris nggak bisa tegak lurus lagi, kata Olivia pada lelaki yang baru saja masuk. Stefan tidak berbicara karena tahu Olivia hanya mengeluh saja dan tidak mengharapkan rasa iba darinya. Kalau sampai Stefan bisa mengatakan sebuah kata-kata penghibur, kemungkinan besar Olivia akan terkejut. Lelaki itu membereskan semuanya dalam diam. Karena keberadaan Russell di rumah ini membuat keadaan rumahnya menjadi sangat berantakan. Setelah membereskan ruang tengah, lelaki itu masuk ke dapur dan mengambil celemek. Setelah itu dengan gesit Stefan mengikatnya di pinggangnya dan mencuci setumpuk piring-piring kotor yang menggunung di wastafel. Stefan memang orang yang nggak banyak bicara, tapi dia pengertian. Olivia akan baik-baik saja kalau hidup bersama dengannya. Olivia teringat akan ucapan Odelina ketika melihat pemandangan Stefan yang tengah mencuci piring. Kakaknya terlihat sangat puas dengan sikap Stefan. Sesaat kemudian, Olivia seperti teringat akan sesuatu dan langsung melompat dari atas sofa. Dia berlari ke arah dapur dengan langkah cepat. Setelah itu dia mendapati pemandangan wastafel yang penuh dengan busa. Kamu menuangkan sabun kebanyakan. Olivia menahan tawanya agar tidak menyembur keluar. Sedangkan wajah Stefan sudah terlihat menggelap. Nggak sengaja aku menuangkan setengah botol sabun. Stefan tidak berani melihat istrinya karena khawatir wajahnya akan memerah. Dia benar-benar tidak sengaja menuangkan kebanyakan sabun, bukan karena dia tidak bisa mencuci piring. Meski dia merupakan orang kaya, dia dari kecil sudah dilatih untuk bisa menjalani kehidupan dalam keadaan apapun. Kemampuan hidup mandirinya juga tidak mungkin seburuk itu. Hanya saja dia sudah sangat lama tidak pernah melakukan pekerjaan rumah tangga seperti ini. Tidak sengaja menuangkan terlalu banyak sabun dan membuat genangan busa di wastafel. Lelaki itu sudah berkali-kali mencoba membersihkannya tetapi masih tetap belum bisa bersih sepenuhnya. Sialnya kejadian tersebut dilihat oleh istrinya sendiri. Dia benar-benar tidak akan pernah bisa terlepas dari lelucon ini lagi selamanya. Lanjut cerita bab 37. Pas Stefan, biar aku saja yang melakukannya. Olivia memberi kode agar lelaki itu menyingkir dan memberikan tempat untuknya. Setelah Stefan hening sesaat, dia bergeser dan memberikan tempat beserta celemek pada Olivia. Akan tetapi lelaki itu tidak keluar dan hanya berdiri di samping sambil mengamati Olivia mencuci piring. Pertemuan selanjutnya kita makan di rumah makan aja, nggak repot. Iya, Olivia tidak keberatan dengan ucapan lelaki itu. Hari ini adalah pertemuan kedua keluarga mereka masing-masing, dia sendiri harus menampilkan dirinya yang terbaik di hadapan keluarga mertuanya, oleh karena itu Olivia memutuskan untuk memasak saja di rumah. Nenek bilang sama kamu apa? Tanya Stefan tiba-tiba. Olivia menghentikan gerakan tangannya di atas ponsel dan menoleh ke arah lelaki itu. Stefan juga tengah menatapnya, sehingga kedua pasang mata itu saling bertemu. Lelaki itu dapat menangkap sorot geli di nenek juga bilang dia ingin tahun depan gendong cicit perempuan.
Bahkan dia menekankan harus perempuan. Kalau kita masih nggak bisa kasih dia cicit perempuan, maka harus terus melahirkan anak sampai ada anak perempuan. Nenek juga bilang kalau dapat anak perempuan akan ada hadiah besar. Nenek juga bilang mau kasih aku tabungan seumur hidup. Stefan bungkam karena tahu tabungan seumur hidup sang nenek bernilai puluhan triliun. Ternyata neneknya itu sungguh menghargai cucu menantunya yang satu ini. Zamannya kakekmu ada anak perempuan nggak? Stefan menggeleng dan menjawab, kakek moyangku baru ada anak perempuan yang menjadi adiknya kakek buyutku. Tapi usianya pendek, belum 5 tahun sudah meninggal. Setelah itu sudah nggak ada anak perempuan. Di generasi Stefan, semua saudaranya merupakan lelaki dan berjumlah 9 orang. Olivia kembali melanjutkan kegiatannya mencuci piring sambil terkekeh dan berkata, pantesan nenek kamu berkata seperti itu. Sampai bilang mau kasih seluruh tabungan hidupnya padaku. Ternyata di keluarga Aditama sulit mendapatkan keturunan perempuan. Ucapan Olivia membuat Stefan berpikir sesaat dan menganggap akhirnya perempuan itu menunjukkan sedikit belangnya. Ternyata selama ini Olivia mengharapkan tabungan sang nenek. Pantas saja dia bersikap baik hingga membuat neneknya menyayangi perempuan itu. Nenek sampai tidak mendengar pendapatnya dan terus meminta Stefan menikahi Olivia. Olivia menoleh ke arah lelaki itu karena tidak mendengar sahutan dari belakang. Saat Stefan menyadarinya, sorot mata lelaki itu berubah tajam dan dingin. Olivia mengerjapkan matanya dan berpikir apakah dia ada salah berkata. Pas Stefan berjalan keluar dengan rahang mengetat dan mengabaikan Olivia. Melihat kepergian Stefan membuat Olivia bergumam, aneh sekali. Dia yang nanya, tapi dia yang pergi setelah aku jawab. Dia pikir aku sangat ingin menidurinya seperti apa yang diminta nenek. Takutnya aku justru membeku sebelum berhasil menidurimu. Olivia pikir perubahan ekspresi Stefan dikarenakan perihal ucapan meniduri lelaki itu. Stefan kembali ke kamarnya tanpa keluar dalam waktu yang cukup lama. Olivia sendiri terlalu malas untuk mengurus Stefan dan tidak ada niat untuk membujuk lelaki itu. Lanjut cerita bab 38. Maaf sekali, hubungan suami istri mereka belum sampai pada tahap itu. Yang penting mereka hanya teman hidup saja. Meski lelaki itu marah, dia tidak akan mengusir Olivia. Setelah Olivia selesai mencuci piring, dia membersihkan seluruh dapur dan mengepel seluruh bagian rumah. Hingga terakhir dia duduk di kursi ayunan yang baru saja dibeli olehnya. Pemandangan malam dengan angin sepoi-sepoi ditambah dengan ayunan dari kursi tersebut membuat Olivia merasa sangat nyaman. Taman balkonnya terlihat seperti sebuah taman mini yang penuh dengan tanaman-tanaman cantik. Olivia mendecak kagum pada kemampuan dirinya lagi. Terdengar suara langkah kaki yang melangkah ke arah balkon. Sesaat kemudian sosok Stefan muncul di sana dan memandangi Olivia yang duduk di ayunan. Perempuan itu terlihat sangat nyaman sekali. Kerutan di wajah Stefan semakin mendalam. Dia mendekati Olivia dan menyerahkan 2 lembar kertas. Apa ini? Tanya Olivia penasaran. Stefan tidak berbicara dan dari sikapnya terlihat jelas untuk meminta Olivia melihatnya sendiri. Perempuan itu mengambil kertas tersebut dan membaca isinya. Kertas itu merupakan sebuah perjanjian yang dicetak 2 rangkap oleh Stefan untuk mereka berdua. Bahkan tanda tangan lelaki itu tertera beserta dengan cap pribadi. Olivia menjijitkan jari kakinya dan mendorong kursi ayunan agar dapat mengayun kembali. Perempuan itu menyandarkan punggungnya dan membaca tulisan Stefan dengan saksama. Tulisannya tampak memenuhi 1 lembar kertas tersebut. Perempuan itu hanya mengingat beberapa poin penting saja. Inti dari perjanjian tersebut adalah mereka melakukan pernikahan tanpa perasaan dan hanya nama saja sehingga Olivia tidak perlu berharap mendapatkan tubuhnya. Selain itu juga tertulis dalam waktu setengah tahun kalau mereka berdua masih tidak memiliki perasaan apapun, maka keduanya akan bercerai. Stefan bersedia menyerahkan rumah yang mereka tempati sekarang untuk Olivia. Mobil yang dikendarai oleh Stefan juga akan diberikan pada Olivia. Tidak ada hal lain lagi selain beberapa poin tersebut. Dari perjanjian itu juga menjelaskan bahwa Olivia dilarang mengharapkan harta 1 peser pun dari nenek. Semua isi perjanjian tersebut selain perihal rumah dan mobil, sisanya merugikan Olivia. Terlihat jelas bahwa lelaki itu tengah berjaga-jaga pada sikap perempuan itu yang matre. Olivia, meski kita suami istri, kita nggak ada pakai hati dan perasaan. Aku rasa kita bisa menandatangani perjanjian ini. Kamu tenang saja, selain isi kontrak tersebut, nggak ada yang berubah lagi. Intinya adalah Olivia tidak boleh jatuh cinta pada Stefan dan jangan bermimpi untuk tidur dengan lelaki itu. Apalagi berharap pada harta kekayaan sang nenek. Olivia justru tidak marah karena merasa wajar jika Stefan bisa membuat surat perjanjian seperti ini. Aku nggak pernah sekalipun mengharapkan tabungan pribadi nenek. Aku ada kaki dan tangan, jadi aku bisa menghidupi diriku sendiri. Nggak akan memanfaatkan orang tua.
Di matanya, dalam 1 bulan nenek hanya memiliki uang pensiun sekitar 4 hingga 6 juta saja. Walau cucu-cucu nenek berbakti pada perempuan tua itu, tabungan orang tua juga ada batasnya. Mungkin saja tidak sebanyak milik Olivia pribadi. Olivia sungguh tidak pernah mengharapkan uang milik siapapun, tujuan utamanya menikah dengan Stefan adalah agar kakaknya tidak perlu berantem lagi dengan kakak iparnya. Selain itu agar kakaknya bisa lebih tenang. Saat awal-awal membuat surat nikah, dia juga sudah bertanya pada Stefan apakah lelaki itu mau pisah harta atau tidak. Kakak dan kakak iparnya merupakan pasangan yang menikah karena saling mencintai, oleh karena itu perjanjian pisah harta cukup merusak hubungan bagi mereka. Berbeda dengan dirinya dan Stefan yang tidak pakai hati. Sebenarnya pembuatan surat pisah harta sangat dianjurkan sekali. Olivia memandangi Stefan menilai dan memuji lelaki itu dengan berkata, Pak Stefan benar-benar anak kandungnya yang maha kuasa. Persyaratan kamu yang seperti ini, nggak akan ada yang berani menjadi nomor 2 kalau kamu jadi nomor 1. Wajah tampan, tubuh proporsional dengan sifat yang dingin. Bahkan ada yang takut melihatmu serta takluk dengan dirimu. Ekspresi Stefan berubah menggelap. Tapi Pak Stefan bukan sebuah uang, nggak, mungkin semua orang akan menyukaimu. Tenang saja, aku nggak akan jatuh cinta padamu dan juga nggak mengharapkan keuntungan apapun darimu. Aku nggak keberatan dengan perjanjian kamu ini. Ambil pulpen, aku tanda tangan. Tapi aku nggak ada stempel, jadi pakai cap jari saja. Sewaktu Stefan menulis perjanjian tersebut, dia membayangkan ekspresi marah besar Olivia. Tidak disangka ternyata ia perempuan itu tidak marah sama sekali, bahkan telah memujinya. Stefan hanya bisa mengambil pulpen dalam diam dan menyerahkannya pada Olivia. Lanjut cerita bab 39. Olivia menerima pulpen tersebut dan bangkit berdiri untuk berjalan ke arah tiang balkon. Dia menggunakan tiang tersebut sebagai alas untuk menandatangani perjanjian tadi. Stefan mengambil bak tinta agar perempuan itu bisa meletakkan cap jarinya. Mereka masing-masing memegang satu rangkap dari surat perjanjian tersebut. Olivia melipat surat tersebut dengan sembarangan dan menyimpannya di saku. Melihat sikap santai Olivia membuat Stefan merasa sedikit kesal, akan tetapi dia tidak tahu harus berkata apa karena perjanjian tersebut dibuat sendiri olehnya. Semua isi dalam surat tersebut rata-rata memojokkan Olivia karena terlihat menjaga diri dari perempuan itu. Olivia tidak menambahkan persyaratan apapun dalam surat tersebut. Hari ini kamu juga sudah lelah selama seharian, istirahatlah. Kamu juga, aku duduk dulu di sini sebentar. Aku mau menikmati bunga-bunga ini. Selama ini aku selalu ada impian seperti ini dan memiliki sebuah balkon dengan taman bunga yang kecil. Karena sekarang sudah tercapai, aku akan menatap dan mengaguminya dengan sesuka hati. Perempuan itu tampak tidak menaruh hati pada perjanjian tadi. Memangnya dia tidak mengharapkan apapun ketika menikah dengan Stefan? Apakah semuanya hanya Stefan saja yang terlalu banyak memikirkan? Atau tidak, Olivia memang sanggup bersikap begitu terbuka, tanpa ada emosi dan masih tetap bisa tersenyum lebar. Stefan memandangi perempuan itu sesaat dan kemudian berbalik pergi. Dia mengambil kunci mobil dan keluar dari rumah. Pak Stefan, kamu mau keluar? Tanya Olivia dari balkon. Iya, nggak perlu menungguku. Jangan kunci pintu saja. Aku juga nggak pernah tunggu Pak Stefan, sahut Olivia sambil terkekeh. Stefan tercenung. Balasan Olivia bagaikan sebuah tamparan hebat bagi Stefan. Dia menahan rasa malunya sambil melangkah keluar rumah. Dia pergi ke kediaman Daniel untuk minum alkohol. Stefan merasa dia nyaris gila karena sikap Olivia. Seharusnya Olivia yang sedih dan kesal, sekarang justru perempuan itu yang tampak tidak peduli. Kebalikannya, dia yang di sini menahan kesal dan emosi. Mungkin karena Stefan diperlakukan seperti itu untuk yang pertama Kapua. Olivia tidak peduli dengan isi perjanjian tersebut maka sama saja dengan tidak peduli dengan dirinya. Stefan begitu tampan, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk mencintai lelaki itu. Apa yang sedang dia pikirkan? Seharusnya Stefan merasa bahagia dengan sikap Olivia, bukan? Setidaknya dia bukan tipe perempuan yang menempel terus dan pantang menyerah. Setelah Stefan menghibur dirinya sendiri, dia menghabiskan berbotol-botol minuman di rumah Daniel hingga pada akhirnya lelaki itu mabuk. Kemampuan Stefan dalam minum alkohol sangat baik. Sepertinya lelaki itu telah minum banyak sekali hingga membuatnya mabuk. Daniel jauh lebih mabuk jika dibandingkan dengan Stefan. Lelaki itu bahkan tidak bisa berjalan sendiri, hingga akhirnya dijemput oleh anak buahnya. Dan, kita mau kemana? Tanya anak buahnya pada Stefan. Lotus Residence. Hari ini mereka baru bertemu keluarga dan tentu saja tidak boleh tidur di luar. Bagaimanapun dia harus menghargai Olivia yang merupakan istrinya. Para anak buahnya membawa Stefan ke arah Lotus Residence.
Walaupun Stefan masih bisa berjalan, tetapi anak buahnya tidak tenang dan membantunya menaiki tangga. Dan, mau bangunkan Non Olivia. Hari sudah larut dan nenek sudah pasti telah tidur. Lelaki itu meraba tubuhnya untuk mencari kunci dan berkata dengan tegas, nggak perlu. Lanjut cerita bab 40. Mereka hanya suami istri sah secara nama saja. Meski lelaki itu mabuk, dia juga tidak ingin dijaga oleh Olivia. Siapa yang tahu kalau perempuan itu akan mengambil kesempatan dalam kesempitan ketika Stefan mabuk. Lelaki itu memang telah berusia 30 tahun, tetapi Stefan tidak pernah memberikan ciuman atau bahkan pelukan pada siapapun. Selama ini tidak pernah sekalipun dirinya berharap pada kisah cinta. Nenek selalu memarahinya dan mengatakan dirinya sebagai orang yang tidak memiliki perasaan. Itu semua juga karena dia tidak pernah mengharapkan apapun dari yang namanya cinta. Karena itu juga, agar sang nenek tidak berceloteh lagi, Stefan menikahi Olivia. Setelah dia meraba seluruh saku di tubuhnya, Stefan tetap tidak menemukan kuncinya. Kamu panggilkan Olivia bangun saja. Stefan lupa membawa kunci rumah saat pergi tadi. Dengan sigap anak buahnya langsung mengetuk pintu. Olivia memang telah tidur, tapi dia belum terlelap sepenuhnya. Mendengar suara ketukan pintu membuatnya langsung tersadar. Dia bergegas bangkit untuk membuka pintu. Teringat dirinya mengenakan baju tidur, Olivia mengeluarkan sebuah jaket tebal dari dalam kamarnya. Setelah itu dia keluar untuk membuka pintu. Stefan dan anak buahnya terdiam ketika melihat Olivia mengenakan jaket tebal. Apakah perempuan itu tidak kepanasan? Halo, saya hanya supir pengganti. Suami kamu mabuk dan saya mengantarnya pulang. Dengan sigap anak buahnya berbohong dan menyerahkan Stefan serta kunci mobil pada Olivia. Sedetik kemudian Olivia merasa dirinya tengah menahan seekor sapi besar. Berat sekali. Terima kasih. Olivia mengucapkan terima kasih dan setelah itu lelaki tadi langsung pergi. Perempuan itu menutup pintu dan menguncinya sambil membopong tubuh Stefan masuk ke dalam. Dia terus bergumam, kenapa kamu minum sebanyak ini? Tubuhmu sampai bau alkohol. Stefan tidak berkata apapun dan dalam hati berseru, semua karena kamu. Olivia melempar kunci mobil ke atas meja dan lanjut membopong tubuh Stefan sampai ke depan kamar. Dia melepas pegangannya dan berkata, di surat perjanjian yang kamu tulis ada tertera kalau kamar kamu adalah wilayah terlarang buat aku. Kalau gitu aku nggak masuk, kamu masuk sendiri saja, jangan langsung mandi, besok pagi saja baru mandi. Kamu masih sangat mabuk, aku khawatir kamu akan tenggelam di dalam bak mandi kalau kamu mandi. Stefan membuka pintu kamarnya dan berjalan masuk dengan sempoyongan. Baru beberapa langkah saja dia langsung berhenti dan memutar tubuhnya dengan perlahan. Kamu nggak tahu ini panas. Untuk apa pakai jaket tebal? Aku nggak sempat ganti baju, makanya sembarangan ambil luaran buat membukakan pintu buatmu, bela Olivia sambil membantu Stefan menutup pintu. Brak, pintu tertutup dan membatasi kedua suami istri tersebut. Olivia kembali ke kamarnya sendiri dan dengan tidak sabar membuka jaketnya. Aduh. Panas sekali, gumam perempuan itu. Stefan terdiam setelah kepergian Olivia. Setelah beberapa saat, dia melangkah dengan sempoyongan ke arah kasur dan menjatuhkan tubuhnya untuk tertidur. Keesokan harinya ketika dia sadar, jarum jam sudah menunjukkan pukul siang hari. Kemarin malam Stefan lupa menghidupkan pendingin udara dan langsung jatuh tertidur. Saat terbangun, dia merasa tubuhnya penuh akan aroma keringat dan alkohol. Dia yang memiliki sifat pembersih akut merasa tidak tahan dan bergegas masuk dalam kamar mandi karena rasa mual yang menyerangnya. Dengan secepat kilat dia mandi dan membersihkan diri. Seluruh kesadarannya kembali ketika Stefan berjalan keluar dari dalam kamar mandi. Lelaki itu berjanji tidak akan mabuk lagi setelah mengalami kejadian seperti kemarin. Untungnya mereka sudah menandatangani perjanjian sebelum dia keluar. Sehingga Olivia tidak memiliki kesempatan untuk mengambil kesempatan. Ternyata Olivia merupakan orang yang memegang ucapannya. Sesungguhnya dia juga tidak tahu apakah perjanjian yang ditulis sudah tepat atau tidak. Setelah lelaki itu menormalkan pikirannya, mendadak dia merasa lapar. Dia berjalan keluar kamar dan mengira ada masakan panas yang tengah menunggunya, ternyata hanya ada selembar kertas yang berisi pesan dari Olivia untuknya. Isi dari kertas itu menyampaikan kalau Olivia ada di toko dan meminta Stefan mengurus makannya sendiri. Lelaki itu meremas kertas tersebut dalam telapak tangannya. Lanjut cerita bab 41. Akhir pekan keadaan toko memang lebih sepi dan tidak banyak kerjaan. Hampir seharian penuh mereka tidak ada kerjaan sama sekali. Sesungguhnya tidak masalah kalau tidak membuka toko. Olivia pergi ke toko karena lebih tenang. Dia bisa menyelesaikan bisnis internet dia. Junia juga datang ke toko hari ini. Melihat Olivia ada di sana membuat perempuan itu terkejut dan bertanya, Olivia, kenapa kamu datang juga hari libur?
Biasanya kamu bawa keponakan kamu main di taman. Toko internetku sudah saatnya unggah barang baru. Olivia menyulam sambil menatap temannya itu dan bertanya, kamu? Nggak perlu dibahas, aku diomelin mamaku dan nggak tahan, makanya aku kabur ke toko. Kenapa tante ngomelin kamu lagi? Karena dia menyalahkan kita malam itu nggak mendapatkan pasangan kaya raya di pesta. Lagian memangnya dia nggak sadar anaknya seperti apa. Dia pikir putrinya ini perempuan paling cantik di dunia. Olivia menyemburkan tawanya saat mendengar Junia mendumel. Semua orang tua di dunia pasti akan bersikap seperti itu. Asalkan anak-anaknya sudah menginjak usia siap berkeluarga, mereka akan mulai memusingkan urusan pernikahan anak-anaknya. Di zaman dulu, umur 25 tahun masih belum menikah akan dianggap menjadi perawan tua. Akan tetapi di zaman sekarang sudah berbeda dan usia 25 tahun masih sangat muda sekali. Mama aku minta tante aku kenalin lelaki lagi buat aku. Katanya malam ini aku harus ke sebuah kafe buat kenalan. Malam hari ketemuan di kafe dan minta aku ngopi. Memangnya aku diminta melek terus sepanjang malam. Olivia, malam ini kamu temenin aku, ya? Olivia menggeleng dan berkata, nggak mau. Olivia, ayolah. Kita teman baik dan sahabat baik, aku tahu kamu paling baik dan paling bisa berkorban demi teman. Aku nggak sebaik itu, kamu cari orang yang bisa berkorban buat kamu untuk dijadikan teman saja. Aku traktir kamu makan setelah ketemuan sama lelaki itu nanti, bujuk Junia pantang mundur. Aku ada uang sendiri dan bisa beli makan buat diriku sendiri. Nggak perlu kamu yang traktir. Olivia memang tidak ingin menemani temannya ini. Bagaimana kalau lelaki tersebut justru suka dengan dirinya? Dia sering mendengar cerita seperti itu dan akhirnya hubungan pertemanan mereka berantakan. Olivia dan Junia merupakan teman baik yang saling tahu segala cerita masing-masing, tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa dibantu olehnya sama sekali. Beda ceritanya dengan menemani Junia datang ke pesta. Pesta tersebut dihadiri orang-orang sukses dan berpendidikan serta memiliki kriteria yang tinggi. Orang seperti itu tidak akan tertarik dengan dirinya, sehingga Olivia tidak merasa tertekan. Olivia, terdengar suara yang cukup familiar, kedua perempuan itu menoleh ke arah pintu toko. Gerakan menyulam Olivia seketika terhenti dan langsung bangkit berdiri. Nenek, nenek kenapa datang? Tanya Olivia sambil tersenyum. Nenek mau ngobrol denganmu. Tadi ke rumah kamu, tapi kata Stefan kamu nggak di rumah, makanya nenek datang ke sini. Sorot pandangan perempuan tua itu ketika menatap Olivia dipenuhi dengan kasih sayang. Dulu kamu bilang kalau hari libur kamu bisa saja nggak buka toko, kata nenek Sarah. Nenek, toko internetku lumayan lama nggak ada unggah produk baru. Stoknya juga sudah menipis, aku harus memanfaatkan waktu libur untuk mengisinya. Barang-barang hasil sulaman Olivia dijual di toko internet milik perempuan itu. Penjualannya juga lumayan banyak dan sebentar lagi harus diperbarui. Ada beberapa pembeli yang akan lebih dulu memesan barang karya Olivia. Saat perempuan itu menerima pesanan, dia harus memberikan estimasi waktu pada pelanggan untuk mengirim barang. Sebagai seorang pengusaha, Olivia harus memegang janji waktu yang dia berikan pada pembeli. Olivia, kamu benar-benar hebat. Lanjut cerita bab 42. Sarah menerima banyak barang kerajinan tangan yang terbuat dari kawat tembaga buatan Olivia. Semua barang itu terlihat seperti asli. Sarah sengaja menaruh barang-barang itu di tempat yang paling mencolok di rumah. Sekalipun barang-barang itu tidak berharga, semua itu pemberian cucu menantunya. Saat ada tamu datang ke rumah dan melihat barang kerajinan tangan itu, mereka juga akan memuji keterampilan Olivia. Sarah akan mengambil kesempatan untuk mempromosikan barang-barang Olivia. Orang-orang itu akan membeli barang kerajinan tangan di toko Olivia, sehingga secara tidak terlihat Sarah telah membantu meningkatkan penjualan toko online Olivia. Nenek, silakan diminum airnya. Junia menuangkan segelas air untuk Sarah. Terima kasih. Junia, kamu di toko juga hari ini. Gara-gara mamaku selalu desak aku untuk menikah. Jadi aku sembunyi di toko untuk menenangkan diri. Mamaku selalu atur kencan buta untukku, sampai aku merasa seperti barang yang nggak laku saja. Nih, malam ini aku disuruh ke kafe buat kencan buta lagi. Aku lagi minta Olivia temani aku ke sana. Sarah mengedipkan mata, senyum tipis menghiasi wajahnya. Dia pun berkata, aku bisa memahami perasaan mamamu. Sekarang aku juga pusing dengan pernikahan cucuku yang lainnya. Mau desak mereka juga nggak guna. Biar suruh mereka pergi kencan buta, nggak ada satupun yang mau pergi. Olivia, kalau begitu kamu temani Junia saja malam ini. Olivia, sang nenek malah menyuruhnya menemani Junia pergi kencan buta. Kamu dan Junia teman baik. Dia pergi kencan buta, kamu temani dia. Ada baiknya juga kamu bisa bantu dia menilai orang itu.
Bagaimanapun, kamu sudah berpengalaman. Junia segera mengangguk cepat. Dia merasa Sarah adalah penyelamatnya. Olivia, temani aku, ya. Nggak apa-apa kalau kamu nggak mau temani aku. Tapi kamu bantu bujuk mamaku, jangan atur kencan buta untukku terus. Junia memelas di depan Olivia. Sementara itu, Sarah pun terus membantunya. Olivia terdiam sejenak, lalu berkata tanpa daya, kali ini saja. Nggak ada lain kali lagi. Oke, aku tahu Olivia yang paling baik sama aku. Setelah Junia berhasil membujuk sahabatnya menemaninya pergi kencan buta, dia pun berkata dengan penuh pengertian, Nenek mengobrol saja dengan Olivia. Aku mau pergi belanja dulu. Junia sengaja menghindar supaya keduanya memiliki ruang untuk membicarakan masalah pribadi. Setelah Junia pergi, Sarah pun mengeluarkan selembar kertas, lalu menyerahkannya kepada Olivia. Nenek, apa ini? Surat cinta untuk aku, tanya Olivia. Dasar kamu ini daftar kebiasaan dan hobi Stefan. Coba kamu lihat, bisa bantu kamu meningkatkan hubungan kalian. Olivia, meskipun hubunganmu dan Stefan nggak berlandaskan cinta, perasaan cinta bisa dibina. Kalian lepaskan kewaspadaan kalian, coba pahami satu sama lain dengan hati. Aku yakin kalian akan saling tertarik. Oliva membuka kertas itu dan membacanya sekilas. Dalam hati berpikir, Stefan sudah memintanya untuk menandatangani perjanjian. Setengah tahun kemudian, mereka akan bercerai. Dia tidak ingin membuang-buang waktu untuk membina hubungan segala. Olivia tidak waspada terhadap Stefan, tapi Stefan sangat waspada terhadapnya. Sekalipun Stefan bersikap baik padanya. Stefan jadi agak pemarah saat bangun tidur, dia juga agak terobsesi dengan kebersihan. Yang lainnya cukup baik, kok. Sarah berusaha keras untuk pernikahan cucu pertamanya itu. Dia juga berharap dengan menghabiskan waktu bersama di kehidupan sehari-hari, keduanya bisa memiliki perasaan terhadap satu sama lain dan langgeng sampai tua. Olivia tertegun sejenak, dia suka marah-marah saat bangun tidur. Iya, kecuali dia bangun sendiri. Kalau ada yang telepon atau ketuk pintu untuk membangunkan dia, orang itu pasti akan sial. Aku saja nggak berani mengganggu tidurnya. Olivia teringat beberapa kali dia menelepon Stefan di pagi hari untuk membangunkannya. Namun, pria itu sepertinya tidak marah. Apa benar yang Sarah katakan? Ataukah Stefan merasa mereka baru menikah, sehingga dia menahan diri dan tidak mengatakan apapun? Olivia, semalam kalian berdua. Sarah mengedipkan mata pada Olivia. Olivia pun mengerti apa yang dia maksud. Olivia sedikit tersipu dan berkata, Nenek, aku perempuan. Kalau nenek suruh aku menerkam seorang pria, aku benar-benar nggak berani. Apalagi pria itu adalah Stefan. Lanjut cerita bab 43. Sarah tersenyum dan berkata, kenapa nggak berani? Kalian sudah jadi suami istri yang sah secara hukum. Kalau Stefan nggak mengambil inisiatif, kamu yang mulai saja. Nenek ingin cepat punya cicit. Olivia menjawab dengan wajah tersipu, Nenek, aku nggak takut nenek marah. Sejujurnya, dengan wajah cucu nenek yang tegas begitu, aku benar-benar nggak bisa melakukannya. Sarah, Stefan mirip dengan kakeknya, orang yang tegas dan dingin. Sarah jatuh cinta pada suaminya ketika masih muda. Dia juga mengejar sang suami selama bertahun-tahun. Setelah berbagai upaya, dia baru berhasil mendapatkan hati suaminya itu. Stefan ibarat tulang. Kalau aku gigit dia, aku seperti gigit tulang yang sudah dibekukan di freezer selama setahun. Sudah dingin, keras lagi. Semua gigiku bakal copot, Sarah nenek nggak usah khawatirkan masalah aku dan Stefan. Biarkan saja, jangan dipaksakan. Lagi pula, Olivia menikah dengan Stefan tanpa ada perasaan cinta. Sementara itu, Sarah mengomel dalam hati. Bagaimana dia tidak khawatir? Dia menyukai Olivia sebagai cucu menantunya. Apalagi, dia berusaha keras menjodohkan Olivia dan Stefan meskipun menantunya tidak senang. Kalau Olivia tidak bahagia, Sarah akan menyalahkan dirinya seumur hidup. Baiklah, biarkan saja. Nenek bantu kamu beres-beres, kamu kerja saja. Sarah orang yang tidak bisa diam di rumah. Dia sering membantu tukang kebun merawat bunga dan tanaman lainnya. Dulu, dia juga pernah membantu ladang di luar rumahnya. Setelah berulang kali dibujuk anak cucunya, dia baru berhenti membantu di ladang. Kemudian, dia ingin bekerja sebagai tukang bersih-bersih di perusahaannya sendiri. Siapa sangka, begitu dia mengatakan keinginannya tersebut, wajah Stefan seketika terlihat menakutkan. Sarah pun ketakutan sampai tidak berani pergi. Hari ini bukan pertama kalinya Sarah mampir ke toko untuk mengobrol dengan Olivia. Olivia juga tahu kalau sang nenek bekerja hampir sepanjang hidupnya. Karena itu, sang nenek tidak bisa diam saja. Beres-beres sedikit tidak akan menghabiskan terlalu banyak tenaga. Olivia pun membiarkan Sarah membantunya merapikan buku.
Dia sendiri fokus membuat barang kerajinan tangannya. Sarah yang sedang membersihkan rak buku dengan kemoceng, tiba-tiba merasa Olivia yang sedang berkonsentrasi terlihat sangat menawan. Dia pun mengeluarkan ponselnya, lalu bersembunyi di balik rak buku dan diam-diam merekam video Olivia yang sedang berkonsentrasi. Usai merekam video, Sarah langsung mengirimkannya ke cucu pertama kesayangannya. Tentu saja, Stefan tidak mungkin menanggapi neneknya. Sarah juga tidak peduli Stefan balas atau tidak. Yang penting Stefan lihat video itu sudah cukup baginya. Olivia itu ibarat sebuah buku. Setiap kali kamu membuka halaman baru, maka kamu akan menemukan hal baru tentangnya. Sarah hanya perlu menarik cucunya dan membuatnya memanami Olivia. Waktu terasa berlalu dengan sangat cepat ketika kamu berkonsentrasi mengerjakan sesuatu. Setelah Olivia membuat semua barang yang sudah dipesan pelanggannya, dia melihat jam dan baru menyadari ternyata sudah pukul 6 lewat. Sedangkan waktu untuk kencan buta Junia adalah pukul 7.30 malam. Tempat kencan buta kali ini adalah sebuah kafe terbesar dan terbagus di Mambera, Havana Coffee House. Kafe itu terletak di pusat kota yang ramai. Karena bos kafe rela mengeluarkan uang lebih banyak, kafe tersebut dilengkapi dengan bahan kedap suara. Begitu masuk ke kafe, suara bising di luar tidak akan terdengar lagi. Sehingga bisa membuat orang lebih rileks, tidak terganggu dengan suara di luar. Oleh karena itu, Havana Coffee House sangat ramai. Banyak orang suka duduk santai di sana. Sekalipun mereka tidak minum kopi, duduk di sana untuk menenangkan diri juga lumayan bagus. Junia datang menjemput sahabatnya dengan sepeda motor. Begitu Sarah melihat Junia datang dengan sepeda motor, dia langsung berkata, "Junia, kenapa kamu nggak jalan kaki saja?" Junia melepas helmnya dan berkata sambil terkekeh, "Aku suka perasaan mengebut sepeda motor. Lagi pula, jam segini semua jalan utama macet. Aku pergi dengan cara ini nggak akan terpengaruh dengan macet. Nenek sudah makan belum? Kalau belum, aku bawa nenek juga. Nenek jauh lebih berpengalaman dari aku, nenek bantul aku nilai," Bibik bilang, pria itu kerja di Sanjaya Group. Sanjaya Group adalah perusahaan terbesar kedua di dunia bisnis Mambera, kedua setelah Aditama Group. Kedua perusahaan sangat ketat dalam memilih karyawan. Kalau tidak memiliki kemampuan, sangat sulit untuk masuk ke perusahaan itu. Boleh dibilang, orang yang bisa bekerja di salah satu dari kedua perusahaan itu bisa membanggakan diri di luar sana. Sarah tersenyum dan berkata, "Aku dan Olivia sudah makan tadi. Cucuku yang nomor 2 sebentar lagi akan datang jemput aku. Aku nggak mau jadi obat nyamuk. Bukannya jadi obat nyamuk, yang ada nanti malah ganggu." Cerita bersambung.